sampai akhirnya saya berangkat umroh kemarin yang pertama. Berangkat umroh yang pertama itu benar-benar saya bawa 17 orang, tapi saya nggak mau dengerin, saya dengar ustadznya aja, fokus. Ustadznya kalau belakang kan ada yang upload story belum ya, upload ini belum, dan kita diem ya. Sampai di situ akhirnya saya masuk di Masjid Nabawi. Di situ baru saya mulai berputar. Rasa pada saat itu saya sholat seperti yang saya lakukan di Jakarta. Saya dibimbing sama Ustadz dan saya hiraukan semua kanan kiri, saya hanya fokus di situ. Tapi di situ Allah semuanya jawab. Kenapa saya bilang jawab? Karena pada saat di Nabawi saya nggak paham tentang air Zam-Zam. Saya asisten entah di mana. Bawa 16 orang, jatuhnya masih 17. 16 orang, satu pun tak nampak. Saya diam aja. Saya cuma ngelihat kenapa pada duduk di situ. Tapi langsung ada yang kasih saya air. Jadi saya, oh ini air Zam-Zam. Jadi maksudnya Allah pada saat itu adalah saya dikasih belajar sendiri tanpa selalu dikasih tahu oleh orang lain. Udah saya berjalan, mereka baru datang. Udah minum air Zam-Zam, kelar. Udah, saya pergi dulu, keluar dulu sampai tunggu subuh. Ya, makan ini saya nikmati banget, satu persatu saya nikmati. Tapi pada saat di hari ketiga saya di Madinah di Masjid Nabawi, itu saya bertemu dengan ulama di sana, dan beliau waktu saya sholat, selesai sholat, dia peluk saya, "Are you okay?" Padahal saya sholat tidak menangis. Saya hanya sholat biasa saja, berdoa yang biasa saja. Tapi beliau langsung rangkul saya, "Are you okay?" Saya mau bilang oke, munafik. Saya nggak mau bilang oh nggak oke, nanti dia nanya lagi, gue nggak bisa jawab. Saya cuma gitu. Karena saya bingung dua-duanya. Jadi saya sholat lagi. Hari yang sama ada lagi yang merangkul saya. Terus dia ngomong pakai bahasa Arab. Saya bilang saya nggak bisa. Ya, saya cuma bilang I'm from Indonesia. Terus dia bilang pakai bahasa Arab lagi, "Assalamualaikum Ali." Dari situ saya akhirnya nggak begitu bersingkat itu. Berikutnya saya sholat lagi, berikutnya ashab. Banyak orang yang di belakang saya ini, tapi kenapa dia kasih tangan saya, "Assalamualaikum Ali." Dari situ pun saya mulai, jangan sampai nggak ada yang ngerjain gue ya, karena keseringan di TV acara-acara kerjaan ya. Jadi saya sudah Allah maafin ya. Saya sampai segitunya, sampai akhirnya saya Jumatan saya alhamdulillah umroh pertama saya dapat 2 kali Jumat. Jumatan di Nabawi cuma telat 5 menit, kita udah langsung agak dapat 4. Asisten gini dari jauh, "Hah? Kenapa? Full? Hah? Kita udah sampai sini, kita udah ke Jumatan di depan aja, nggak mau Pak, harus di masjid, nggak bisa di pelataran, harus di masjid." Pada saat itu saya melihat ada tambahan naik ke atas. Tim gratis ikut. Saya bilang harus ikut. Kenapa saya bilang harus ikut? Karena kita udah di situ, lu nggak boleh yang namanya untuk mundur, maju. Naik ke atas, benar-benar kagak ada atapnya ya. Kita Jumatan mantap. Siap. Langsung kita nggak pakai alas aja, atap lagi enggak, langsung begitu dekatnya matahari dengan kita. Tapi saya cuma ngomong gini, "Ya Allah, aku cakep kau yang ngasih, jelek juga kau yang ngasih. Pokoknya terserah, aku harus Jumatan di sini." Cobaannya dari orang sekitar paling kuat. Sebelum berangkat saya bawa kipas satu dagangan TikTok. Iya, katanya di sana panas, takutnya lu pada panas. Bisa-bisanya pas Jumatan semua begini, kipasnya pada begini semua. Kipas gua
Mantap gak? Mau ya Allah sabar, ikhlas, biar aja dia adem, biar adem dia adem. Udah, saya nggak mau apa-apa lagi, kita mau dengerin ceramahnya kan pakai bahasa Arab ya. Kita diem aja ngangguk, tertib deh pokoknya, kita gak ada komplain sama Allah, gak ada. Kita tertib dengerin kayak orang ngomong gitu. Tiba-tiba di punggung saya itu angin dingin. Terus mereka masih pada pakai kipas. Ngapain masih pakai kipas lagi? Ini udah dingin. Orang panas banget ini begini. Ya Allah, saya doang yang dingin berarti. Ya Allah, terima kasih. Dalam hati ya saya nggak ucapin lagi. Ya Allah, makasih. Mereka pada sibuk pakai kipas, saya nggak ngapa-ngapain. Punggung saya angin dingin gitu. Itu dari situ saya bilang, ya Allah, untung saya nggak beruntung. Udah segitu nikmatnya. Sampailah akhirnya saya di Mekah. Sampai di Mekah saya bingung karena kanan kiri saya semuanya sudah menangis. Saya masih fokus dengerin ustaznya dengan arahan-arahannya. Pada saat itu akhirnya kami melakukan tawaf dengan sesuai sampai dengan selesai. Tapi pada saat itu saya tentang Hajar Aswad, banyak yang wah ini gini, udahlah lu mundur, udah gue yang segini aja gak berani gitu. Saya cuma ngomong begini doang, ya Allah, kan aku begini engkau yang mau, aku sampai sini juga engkau yang mau. Gak mungkin gak bisa ya Allah, pasti bisa. Gak mungkin gak bisa ya Allah, pasti bisa. Lalu saya sholat duha dulu. Sebelum saya cuma Hajar Aswad, saya sholat duha dulu. Tapi hati agak ciut, kalau gue kegencet nih selesai. Enggak lah, bisa. Teman-teman yang nakutin, jangan sampai kita di sholat jenazah dulu loh kayak gitu. Udah lah, saya bisa. Saya ngomong lagi, ya Allah, saya pasti bisa. Udah saya tinggalin tuh mereka pembisik ya. Saya udah kayak orang bawa kameranya, udah saya gini, udah jalan, ya Allah pasti bisa ya Allah, ini pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa ya Allah. Saya terus ucapin saya pasti bisa ya Allah, saya pasti bisa, ya Allah saya pasti bisa. Tiba-tiba Hajar Aswad dari sini, ya Allah belum ada doanya ini. Saya masih bingung doanya, beneran demi Allah itu. Makanya saya kecil 3 kali, karena yang pertama tiba-tiba segampang itu semua nyampe Hajar Aswad, sampai di depannya saya belum ada doanya. Saking ya Allah pasti bisa, ya Allah pasti bisa, yang udah direncanain itu buyar. Kan sudah deg-degan nervous ya. Terus buyar, udah pertama yang kedua baru saya ucapkan sekali lagi deh ya Allah, sekali lagi. Baru ditahan-tahan tuh orang tinggi-tinggi gede, kita masih kecil-kecil. Tapi saya sempat menoleh ke belakang, saya sempat bilang, oh ini dong masalah yang besar dalam hidup gue ya. Lu ngalang-ngalangin gue ya, bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar. Cuma perkara sikut orang pendek ini, itu orang segede-gede mundur ya. Langsung saya yang ketiga. Dan udah gitu, ya Allah udah saya gak mau selangkah, udah cukup 3, gantian yang di belakang kasihan. Udah saya bergeser, saya diarahkan ke pintu. Saya nggak tahu handphone saya kasih siapa di depan saya juga nggak tahu. Saya titipin aja ke dia. Saya pegang pintu, saya ucapkan doanya, semuanya saya ucapkan doanya. Tapi saya tangan saya naik terus. Sampai saya turun ketika di kuping saya itu Assalamualaikum alif. Baru saya turunkan tangan dan menangis. Dari situ akhirnya saya baru mengerti, ya Allah, ketika kita berprasangka baik, pasti Allah kasih yang baik. Tapi kalau kita prasangkanya nggak bisa, ragu, nggak yakin, ya mantapkan hati dulu, mungkin Allah baru mau jawab. Dari situ saya cuma bilang, ya Allah, besok Jumatan saya setelah itu saya harus pulang. Sempurnakan dari saya tahajud sampai saya isya. Saya harus ada di depan pintu Ka'bah. Harus posisinya. Geser, ujung-ujungnya
udah dia bertahan kanan kiri kita udah beda negara orangnya. Tapi kita dikasih semuanya sama Allah. Sampai-sampai saya cuma bilang sholat jenazah belum ada jenazahnya sih. Sampai kita dikasih lihat itu jenazahnya. Ya Allah, salah ngucap kita udah cukup, udah gak mau lihat lagi di Allah. Gara-gara nyasar kita akhirnya disuruh lihat jenazah. Makanya aku bilang jangan asal ucap, karena begitu dekatnya kita dengan Allah. Ya, makanya pada saat itu aku langsung bilang berprasangka baik sama Allah, Allah pasti kasih jalan. Ya, sampai saya bertemu dengan Habib Nabil itu yang selalu membimbing saya, selalu mendukung, mendengarkan cerita apapun itu. Ya, kalau saya dengerin ceritanya udah pada tahu kan ya. Jadi saya cuma bilang ya Allah, buat sabar itu susah. Sabar itu sulit. Tapi yang saya lakukan sampai saya masih bisa tersenyum saat ini, gak ada lagi yang lain kecuali sholat. Zikir pasti. Jadi sampai menurut saya lega hatinya. Kenapa saya bilang seperti itu dan saya semangat bertemu dengan saudara-saudaraku yang ada di sini? Karena segitunya saya ingin bertemu dengan banyak orang yang memang benar-benar mencintai Allah begitu luar biasa. Aku bertemu dan berdampingan dengan orang-orang soleh saat ini itu juga gak pernah aku bermimpi. Jadi cuma bilang, ya Allah, luaskan hati hamba, sabarnya luaskan, dan berikan hamba keikhlasan yang benar-benar ikhlas. Tidak mau aku itu jadi orang yang mulutnya ikhlas tapi hatinya enggak. Jadi cuma kepingin ya Allah kasih saya senyuman apapun yang saya lakukan. Jadi apapun yang saya jalani kasih saya senyuman. Saya tidak ingin menjadi manusia pembenci. Saya tidak ingin menjadi manusia yang munafik. Jadi selesaikan semuanya biar Allah yang atur. Dan ketika Allah panggil saya suatu saat nanti, saya harus meninggal dalam keadaan Islam. Ia sudah tidak ingin lagi yang namanya menjadi atau orang harus tidak, tapi ternyata koreksi diri itu penting banget sebelum koreksi orang lain. Dan mendekatkan diri sama yang orang baik akan menjadi baik. Iya, jadi itu yang saya lakukan. Itu yang bisa saya cerita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah memperbolehkan saya ada di tengah-tengah ini. Terima kasih banyak dan doakan saya selalu istiqomah dan dijauhkan dari yang jahat dan diluaskan kesabarannya. Hanya itu yang saya minta ya Allah. Semoga selama kaki saya masih bisa berdiri, tangan saya masih bisa, mulut saya masih bisa bicara, saya masih ingin sekali bertemu dengan banyak semua keluarga-keluarga besar muslim di luar sana yang lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih buat semuanya yang ada di sini atas kesempatannya. Yang penting yang di Hongkong sehat terus, banyak rezekinya, keluarganya diberikan kesehatan, dan kita bisa dipertemukan lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih semuanya Pak untuk Habib Nabil, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini adalah kesempatan besar sekali buat saya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Amin. Dan jangan lupa untuk mampir ke Kos BB. Iya ya. Iya benar. Tapi kalau beneran juga nggak apa-apa.
Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Ruben, saudara kita. Tadi beliau janji insya Allah mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa jumpa lagi. Jangan lupa tadi mampir. Baik, jadi perlu diketahui Mas Ruben ini kesini nggak dibiayai sama saya. Betul-betul ikhlas biaya sendiri, keinginan sendiri. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih sekali lagi Mas Ruben. Dan juga sebelum nanti kita dengar ada tausiah dari Kiai Paling Nafis, ini ada sedikit saya ingin memberikan apresiasi kepada para pengurus MR Cabang Hongkong. Mohon kepada beberapa orang yang pengurus yang sudah